Oke, kita akan lihat satu ayat penting ya, di dalam dibenarkan hanya karena iman. Kita lihat di dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-12. Roma pasal 5 ayat yang ke-12. Ini ayat yang dipakai dan ayat yang menjadi ayat dasar ya. Termasuk Roma pasal 3, 23 juga sama. Roma pasal 5 ayat yang ke-12 dan 16. Adam dan Kristus. Sebab itu sama seperti dosa, perhatikan perkataan seperti dosa ya. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar. Jadi mautnya yang menjalar ke semua manusia, mati semuanya. Ya, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Dan ini jelas sekali dalam Kejadian pasal ketiga ayat ke-6 ya. Dan dikatakan di situ manusia jatuh dalam dosa waktu mereka memakan buah yang dilarang oleh Tuhan itu. Kita lihat ayat yang ke-16. Dan kasih karunia tidak berimbang atau tidak sepadan. Tidak seimbang ya, tidak berimbang dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Jadi mengapa manusia harus dibenarkan? Karena manusia jatuh dalam dosa. Dan seberapa beratnya, seberapa buruknya dosa itu, sehingga kita tidak bisa membenarkan diri. Nah, ini yang kita bahas hari ini. Ya, kita bersyukur dan kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa karena Engkau terus memberikan kepada kami satu terang di dalam kebenaran-Mu, dalam firman-Mu, dan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, Roh yang terang itu yang selalu membawa kaki kami untuk berjalan sesuai dengan firman-Mu, sesuai dengan hukum dan kehendak-Mu, sifat-sifat dan seluruh keberadaan-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur hari ini pada bulan reformasi ini kami diingatkan kembali. Ada sejarah penting dan sejak masa kegelapan dari abad pertengahan abad ke-5 sampai abad yang ke-14. Di situ terjadi satu kegelapan zaman. Dan disitulah manusia dikungkung dengan satu tradisi, dengan satu pemikiran, bahkan keagamaan yang mematikan. Dan disitulah kami tahu Tuhan bahwa kekristenan sedang diperbudak dan sedang diikat dengan kuasa gelap. Dan disitulah akhirnya muncul orang-orang yang sudah siapkan sejak abad 11, 12, 13, 14. Baik itu William Tyndale, John Wycliffe, John Huss, sampai kepada semua orang-orang menjadi martir yang mempertahankan firman Tuhan adalah kebenaran yang seutuhnya, yang ditentang oleh kepausan, dan mereka hanya mengakui pauslah manusia yang tidak bersalah, dan bahkan kedudukan paus melebihi daripada firman Tuhan, karena paus tidak bersalah. Maka disitulah meledaklah satu semangat kembali kepada kebenaran Alkitab, kembali kepada keselamatan yang dibawa dan dilakukan hanya oleh anugerah saja. Disitulah kami bersyukur karena Engkau memakai seorang bernama Martin Luther dan juga bapak-bapak gereja yang selanjutnya dan juga sebelumnya yang sudah martir selama hampir 250 tahun. Beberapa orang sudah dibakar hidup-hidup, dan sebelum reformasi itu terbit, di situ sudah ada darah kaum martir yang dipersembahkan oleh Tuhan untuk menggerakkan satu zaman dan membuka satu kematian, satu kegelapan gereja yang sudah terjadi hampir 1000 tahun. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau tidak berdiam. Kebenaran-Mu akan berteriak, dan seluruh orang-orang percaya yang mati bersama dengan Engkau, darahnya menuntut kepada orang-orang yang tidak adil dan orang-orang yang menyelewengkan firman Tuhan. Kami bersyukur hari ini kami belajar dalam bulan ini, bulan Oktober, bulan reformasi ini kami belajar tentang teologi pembenaran. Bawalah hati kami supaya kami mengenal diri kami, siapakah kami ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan doa kami ini. Amin. Ya, nah kita akan belajar mengapa pembenaran itu sangat penting ya. Sangat penting sekali. Nah, kita akan belajar di sini. Kita diberitahu oleh Alkitab bahwa manusia yang jatuh dalam dosa itu mengalami kematian. Ya, mengalami kematian
dan seberapa dalamnya, seberapa hebatnya kematian ini, sehingga kematian manusia dalam dosa itu tidak bisa membuat manusia mencari dan menyatakan dirinya bisa diterima oleh Tuhan. Atau dalam bahasa Alkitab, pengajaran atau doktrin itu, dogmanya adalah pembenaran. Jadi bisakah manusia itu membenarkan diri supaya dia bisa diterima oleh Tuhan? Jawabannya adalah tidak bisa. Kenapa? Karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Ya, di dalam Roma pasal 3, ayat yang ke-23 dijelaskan dengan tegas oleh Rasul Paulus. Saya bacakan dari ayat yang 10 ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Dan itu ditulis di dalam Mazmur 14 ayat 1 sampai 3, Mazmur 53 nomor 53 sampai ayat 2 sampai 4. Ya, itu jelas sekali. Jadi ayat ini yang mengatakan tidak ada yang benar seorang pun tidak. Roma pasal 3 ayat yang ke-10. Ini diambil dari Mazmur, dan kita sudah tahu tadi Mazmur yang 14 dan Mazmur 53. Ya, saya lanjutkan ayat 11. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Jadi ini jelas sekali. Manusia tidak bisa membenarkan diri. Manusia tidak mempunyai satu kemampuan dalam akal budinya. Jadi akal budinya pun sudah rusak, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Jadi semua agama-agama mencari Allah itu adalah agama yang melarikan diri dari Allah. Semakin mereka berbuat untuk ritual-ritual keagamaan, baik itu puasa, mempersembahkan, itu mereka semakin menjijikkan di hadapan Tuhan. Karena mereka membenarkan diri dengan perbuatan-perbuatan mereka. Ya, mencari Allah, berakal budi. Semua orang telah menyeleweng, dan tidak ada orang yang berguna di hadapan Allah. Semua sudah jatuh dalam dosa. Dan dikatakan di sini tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Lidah mereka merayu-rayu dan bibir mereka mengandung bisa. Bayangkan, orang yang mati dalam dosa itu mulai dari kerongkongannya, mulutnya, bibirnya itu mengeluarkan racun. Mungkin orang melihat bahwa perbuatan baik, ramah tamah itu adalah disanjung oleh manusia. Tetapi di hadapan Allah semua ini adalah manusia yang berdosa yang mati, dan tidak mungkin mereka bisa mencari keselamatan, menerima keselamatan, atau membuat keselamatan, menjadikan keselamatan dari perbuatan-perbuatan dan dari akal budi pikiran mereka dan dari seluruh usaha, mulai dari perbuatan dan mulut mereka. Ya, 14. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapa, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah, keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Dan perhatikan ayat 17. Jalan damai dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Dan jelas ini ya. Dan ayat 20. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Dan juga sejajar moral, norma-norma, aturan-aturan keagamaan semua itu tidak dapat dibenarkan oleh Tuhan. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Jadi dari agama itu orang mengenal dosa. Orang tidak bisa menyelamatkan dosanya. Tapi orang semakin dibawa betapa dosanya, betapa hancurnya dan rusaknya manusia itu. Sehingga manusia perlu aturan-aturan, norma, moralitas. Dari kecil sampai besar kita dikasih aturan. Mulai dari yang kecil sampai yang besar. Mulai cara duduk, cara makan, cara minum. Bahkan untuk kendaraan pun ada genap ganjil. Bagaimana kita harus mengatur manusia yang begitu padat. Kendaraan begitu padat, tambah lama, tambah susah, tambah susah. Dan itu menunjukkan manusia adalah manusia yang berdosa. Jadi di surga tidak ada peraturan genap dan ganjil. Ya, umurmu berapa? Genap. Oh ya, masuk dulu, nanti diganti. Nggak ada itu, Sur. Ya, itu nggak ada. Dan hal seperti itu adalah hal yang jatuh dalam dosa. Ya. Nah, ayat yang ke-21. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan. Seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Jadi tanpa hukum Taurat pun kebenaran Allah itu telah dinyatakan. Seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Jadi Kristus itu
kebenaran yang menggenapi daripada hukum Taurat itu sudah diceritakan, disaksikan dalam kitab Taurat dan seluruh kitab Nabi dari perjanjian lama itu, 39 kitab. Apa itu? Ayat 22, ini jawaban. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab itu tidak ada perbedaan. Nah, kesimpulannya nih ya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh hanya kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ya, jadi Kristus Yesus inilah pembenaran kita. Dan di dalam pembenaran itu ada pendamaian. Ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Disinilah maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Ya, siapa yang boleh bermegah? Ayat yang ke-27. Jika demikian, apakah dasarnya kita untuk bermegah? Orang-orang Kristen boleh nggak bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan baik kita, kesalehan kita, pelayanan kita, persembahan kita, bagaimana kita melakukan semua keindahan-keindahan itu yang mengagumkan orang, puji-pujian yang luar biasa, karya-karya yang hebat semua. Saudara, itu adalah semua akan berhenti di dunia ini. Ya, karya manusia itu tidak sempurna, lagu-lagu manusia itu tidak sempurna. Dan kita akan menerima lagu yang sempurna adalah Kristus. Hikmat, lagu, dan segala-galanya bagi kita. Ya. Di sini. Jadi kemudian Paulus menyimpulkan demikian. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Nah, kenapa manusia tidak bisa melakukannya? Baik itu kebenaran, menginginkannya juga nggak bisa. Bahkan memilikinya, meniati. Apa yang meniati itu punya hasrat itu loh. Punya desire, passion. Manusia sudah tidak mampu. Kenapa? Karena mati dalam dosa. Nah, akibat mati dalam dosa ini, kita mendapatkan 3 macam kematian. Nah, ini saya jelaskan, penting sekali ini ya. Jadi kita harus tahu, saudara. Ya, kita semua orang-orang Kristen itu hanya mendapatkan 2 kematian. Dan orang bukan Kristen, 3 kematian. Ya, yang pertama adalah kematian jasmani. Kematian secara fisik, terpisahnya jiwa kita, roh kita dari tubuh kita. Jadi kita masuk dalam kubur, kita mati dikuburkan, maka di situ roh kita bersama dengan Tuhan di surga, dan kemudian tubuh kita ada di dunia ini menunggu pembangkitan, menunggu kebangkitan. Ya, menunggu kebangkitan, dan tubuh kita dan tulang-tulang kita semua akan hancur, dan tinggal tulang aja gitu ya. Tulang itu bertahan sampai beratus-ratus tahun bisa tulang itu ya. Jadi tulang itu bisa bertahan. Nah, nanti tulang-tulang dengan tubuh kita yang sudah hancur, nggak tahu kemana, jadi apa juga sudah nggak tahu, itu akan dibangkitkan Tuhan. Daging kita, tubuh kita, itu akan dibangkitkan kembali seperti tubuh dan daging Kristus. Banyak orang itu nggak mau pakai istilah daging karena daging itu dosa. Enggak. Sebenarnya Kristus itu tubuhnya, dagingnya itu tidak binasa. Dan kita pun sama seperti Kristus. Kita akan mengalami ketidakbinasaan. Ya, setelah kita dibangkitkan oleh kuasa kebangkitan Kristus. Ya, di akhir zaman. Jadi yang pertama adalah kematian secara jasmani, terpisahnya tubuh fisik kita, organ-organ tubuh kita, kulit dan daging kita, itu dari roh kita. Itu terpisah. Begitu terpisah, itu namanya kematian jasmani. Ya. Jadi kematian jasmani inilah akibat dari dosa. Ya, akibat dari dosa, matilah kita. Yakobus 2 ayat 26 menjelaskan ini dengan sangat jelas. Saya bacakan ayatnya ya. Perhatikan. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Ini terpisah kan? Tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Jadi ini adalah hubungan kayak hasilnya apa gitu ya. Jadi kalau orang Kristen, kalau sudah menjadi orang Kristen sungguh-sungguh, maka perbuatannya itu akan menghasilkan perbuatan yang menyenangkan Tuhan.
perbuatan penuh dengan buah Roh Kudus, ya, penuh dengan sifat-sifat ilahi, pengampunan, damai, sabar, sukacita, dan semuanya. Dan itu jelas ya. Nah, kalau saudara ingin lebih detail, saudara baca Pengkhotbah pasal 3. Ada waktu lahir, ada waktu mati, ada waktu untuk berpisah, ada waktu untuk bertemu, dan semuanya itu ya bisa dilihat di sana. Nah, itu juga dinyatakan bahwa semua adalah manusia fana, manusia yang mati. Jadi kematian ini adalah akibat dosa. Jadi akibat dosa manusia akan mati. Dan tidak ada satu manusia yang bisa melawan kematian. Tidak ada satu manusia yang bisa melawan kematian. Begitu kematian datang, saudara, dengan cara apapun, diobati, di cara teknologi yang paling canggih, bahkan diberi bantuan nafas, pernapasan, jantungnya diberi bantu, semua kita hanya mengalami yang dinamakan koma, ya. Orang mati sebenarnya sudah mati, tetapi dikasih peralatan, jantungnya bisa jalan, dikasih elektrolit apa gitu kan, terus kemudian paru-parunya dikasih udara, disemprot, ditiup gitu kan, dan bisa. Tetapi itu sementara, dan pada waktunya pasti akan mati juga dan tidak bisa apa-apa, ya. Dan itu yang pertama. Kematian yang kedua adalah akibat dosa, ya. Maka semua orang yang lahir, saudara, kita berbeda dengan agama-agama lain. Agama-agama lain mengatakan bahwa setiap orang yang lahir, bayi-bayi lahir itu seperti kertas yang putih, bersih, suci, kudus, anak-anak itu. Alkitab mengatakan tidak. Ya, ada dua posisi Alkitab. Bagi orang-orang yang dipilih, maka sejak dari kandungan aku sudah dipilih Tuhan. Ya, perhatikan saudara. Tetapi yang tidak dipilih dari kandungan, itu waktu keluar semua masuk di dalam kematian rohani, mati semua. Bayi-bayi itu hitam semuanya, hidupnya di dalam ikatan dan perbudakan dosa. Nah, ini posisi-posisi penting sekali. Sebelum kita bahas tentang pembenaran, mengapa harus dibenarkan Allah, mengapa harus ditebus, mengapa harus ditolong oleh Tuhan? Karena manusia mati. Jawabannya jelas sekali. Manusia itu mati secara jasmani karena dosa. Fisik kita semakin lemah, kemah kita, tubuh kita ini bukan semakin hari semakin kuat, bukan. Tubuh kita semakin lemah, dan kalau kita lihat orang yang umur sudah 70, 80, 90 tahun, waduh, itu hidupnya jalannya susah, makannya susah, dan hidupnya penuh dengan kesusahan. Dan ditulis dalam Alkitab, kalau umur kita lebih daripada 60-70 tahun, kebanggaan kita adalah kesusahan kita, ya. Dan itu semua adalah akibat dari dosa juga. Ya, perhatikan. Nah, saudara, kematian rohani ini adalah kematian yang sama keterpisahan. Keterpisahan dari apa? Dari Allah. Hadirat Allah. Jadi pertama kita mengalami kematian fisik, yaitu terpisah dari jiwa dengan tubuh raga kita. Terpisah, mati kita. Yang kedua adalah kematian rohani. Bahwa kita terpisah dari Allah, dari hadirat Allah. Jadi semua orang di dunia ini itu tidak mengalami hadirat Allah, kemuliaan Allah. Sudah kehilangan kemuliaan Allah. Apa itu kemuliaan Allah? Yaitu satu, keberadaan Allah yang kudus, yang terikat dengan manusia sejak Adam dan Hawa itu, dan berkumpul dengan manusia penuh dengan kebaikan. Nah, itu semua terlepas, terpisah karena dosa pemberontakan dari Adam dan Hawa. Ya, dan kita tahu ini bahwa semua orang sudah mati dalam dosa. Bayi-bayi yang lahir mati dalam dosa. Semua orang mati dalam dosa. Kecuali orang yang dipilih, yang ditetapkan Tuhan, yang dijamin oleh Tuhan, yang namanya sudah ditulis oleh Tuhan dalam kitab kehidupan. Nah, ini hanya Tuhan yang tahu. Dan orang-orang inilah yang waktu lahir bukan mati seperti kegelapan dan gelap gitu ya. Oh, yang menjijikkan gitu. Tidak. Tetapi orang-orang itu lahir dengan kemuliaan Tuhan dalam perjanjian Tuhan. Nah, itu lawan dari kematian rohani. Ya. Oke, yang kita lihat 1 dan 2. Orang-orang Kristen mengalami dua kematian ini. Kematian dalam dosa, kematian terpisah dari Allah sebelum dia bertemu dengan Kristus, mengakui dan menerima firman Tuhan. Dan semua itu akhirnya menjadi satu tanda petik peringatan bagi kita dan kebenaran bahwa tidak ada manusia yang baik, tidak ada manusia mencari Allah, dan semua sudah mati. Ya, mati. Jadi dosa, mati. Jadi kemampuan kita mencari Allah, kita di dalam kekudusan,
Kita tidak bisa dikuduskan, kita harus dikuduskan oleh Tuhan. Kita harus dibersihkan oleh Tuhan, kita harus diselamatkan oleh Tuhan. Dan kita tidak mungkin membersihkan diri sendiri, sudah jatuh dalam dosa, bersihkan pakai apa? Ya nggak mungkin orang berdosa menyucikan dirinya. Orang berdosa menyucikan dirinya dari perbuatan-perbuatan dosanya. Dari keagamaan yang penuh dengan dosa itu. Penuh dengan kemunafikan, penuh dengan egoisme, penuh dengan kepentingan diri sendiri. Dan begitu banyak kepentingan-kepentingan yang lain. Saudara, kematian jasmani dan rohani itu diterima oleh semua orang. Termasuk orang Kristen dan orang yang bukan Kristen semua. Nah, bedanya orang Kristen bukan adalah orang Kristen tidak menerima kematian kekal, kematian kedua, atau kelanjutan dari kematian akibat dosa dan kematian fisik. Ya, situ. Ya. Nah, ini kematian apa? Kematian kekal, kematian kedua, kematian selama-lamanya. Ya, kita baca yang kematian rohani dulu. Efesus pasal 4, kita lihat ya. Efesus pasal 4 ayat 17 dan 18. Demikian, ya, di dalam manusia baru. Perhatikan ya. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia dan pengertian yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Wah, seram sekali ini. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Paulus mengatakan, memperingatkan kita, tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Kristus. Ya, dan itu jelas sekali. Dan kita akan dilindungi oleh Tuhan. Ini kematian yang rohani ya. Jadi semua orang sudah cemar, hawa nafsunya, keserakahannya, kedegilan hatinya, kebodohannya, jalannya gelap dan hanya berpusat pada dirinya. Dan mau menangnya sendiri, tidak ada hati berdamai, perselisih terus. Mencari gara-gara, orang berbuat balik, diolok-olok, presiden yang baik, dihina-hina. Tidak ada yang baik dari semua kelakuan yang baik. Nah, saudara, itu adalah orang yang paling jahat. Mengatakan kasih itu menjadi kebencian, kebencian menjadi kasih. Yang jahat itu menjadi baik, yang baik dikatakan jahat, yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar, yang korupsi disanjung-sanjung tinggi, orang yang jujur dibunuh, diusir dari pemerintahan. Nah, itulah hati yang begitu bebal, jahat, dan keji. Dan ini kematian kedua. Nah, kita lihat kematian ketiga. Surah kematian ketiga itu adalah kematian yang selama-lamanya. Yang dikatakan dalam Kejadian pasal 2 ayat 16. Ya. Kejadian pasal 2 ayat 16-17. Saya bacakan. Ya. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Bebas itu artinya apa? Sesuka-sukamu. Mau kenyang, ya makan. Kalau lapar, makan. Semua boleh, asal satu ini jangan. Bayangkan, semua boleh, satu nggak boleh. Harusnya kita puasnya luar biasa. Tapi manusia jatuh dalam dosa karena ini. 17. Tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakan buahnya, pastilah engkau mati. Nah, saudara, ini adalah kematian yang sedang menuju kematian maut. Ya, kematian. Kamu akan mati. Artinya apa? Kamu tidak mampu lagi bertemu dengan Tuhan. Kamu tidak mampu lagi bersekutu dengan Tuhan. Dan kamu akan melarikan diri dari Tuhan. Terus tidak pernah mampu mendekatkan diri pada Tuhan. Walaupun Tuhan datangi kamu, kamu semakin takut, semakin Tuhan bekerja, semakin Tuhan mendekati, dan semakin Tuhan hadir dalam hidupmu, kamu semakin jauh, kamu semakin ketakutan, kamu menutupi diri, dan kamu menutupi dosa-dosamu dengan dosa-dosamu. Kamu menutupi kemaluanmu dengan daun ara, dari pohon buah ara itu ya, diambil dan ditutupi semuanya. Dan itulah kematian. Apa itu kematian? Saudara, kematian kekal dan kematian rohani itu berbeda. Kematian rohani itu masih bisa disembuhkan, masih bisa ada belas kasihan Tuhan. Tetapi kematian yang kekal itu tidak ada.
pertobatannya. Kematian kekal diberikan, itu artinya bahwa kamu akan mati selama-lamanya karena kamu menolak mengakui kamu orang berdosa, dan kamu membenarkan diri, dan kamu menyatakan tidak perlu Tuhan karena saya bisa membenarkan diri dengan perbuatan baik saya. Dan orang-orang seperti inilah orang-orang yang mati di dalam kematian yang kekal. Orang yang tidak membutuhkan dibenarkan Tuhan. Orang tidak membutuhkan pembenaran dari Tuhan karena mereka merasa mereka bisa membenarkan diri dengan daun ara itu, dengan perbuatannya, dengan kelakuannya, dengan tingkah lakunya, dengan pencapaian-pencapaiannya. Kamu pikir Tuhan bisa kamu tipu. Kamu pikir Tuhan hanya melihat perbuatanmu. Tuhan tidak melihat apa yang kamu lihat, tapi Tuhan melihat yang tidak kamu lihat. Tuhan melihat apa yang ada dalam hati kamu. Dan itulah hati manusia yang penuh dengan dosa dan memproduksi dosa semua dari sana. Dan inilah yang disebut sebagai dampak dosa. Dosa orisinil, dosa asali. Nah, kita pakai bahasa ini bagus sekali. Dosa asali. Oke. Kematian yang kekal ini adalah kematian yang dihasilkan oleh karena kita tidak mendapatkan kebenaran. Nah, saudara perhatikan ini penting sekali ya. Jadi kematian kekal itu adalah kematian yang tidak mendapatkan belas kasihan dari Tuhan, tidak mendapatkan pertobatan dari Tuhan, tidak mendapatkan semua kesempatan untuk menyesal dan datang pada Tuhan. Karena Tuhan tidak membukakan hatinya, Tuhan tidak memberikan kasihnya, Tuhan tidak memberikan apa ya, kalau kita ngomong itu kesempatan, kesabarannya, dan kesetiaannya pada kita. Nah, itu kita langsung mati dalam dosa. Kita mati di dalam kekekalan. Nah, saudara, jadi bedanya apa? Jadi kematian rohani itu masih dibuka kesempatan Tuhan memberikan belas kasihannya. Barang siapa percaya pada Kristus, kamu akan diampuni dan kamu akan dilepaskan dari dosa, maut, kematian kekal, kematian kedua. Tetapi kamu menolak Kristus, menolak anak Allah, menolak dia, dan terus menolak dia, menjadi dosa, menghujat Roh Kudus, maka kamu selama-lamanya akan di-stop dan kamu tidak mendapatkan penebusan. Ya. Jadi sini. Jadi kematian kekal ini atau kematian kedua, kelanjutan kematian yang mematikan dari kematian dosa kita. Dosa terakhir adalah kematian yang mematikan kematian kita, yang tidak bisa dibangkitkan lagi, mati yang mati. Nah, saudara, itu adalah karena tidak ada pembenaran dari Tuhan. Jadi mengapa ajaran pembenaran ini penting sekali dan banyak orang Kristen menolak ajaran pembenaran ini. Menolak ajaran pembenaran ini. Mereka merasa, oh, saya yang harus melakukan bukan Tuhan, saya yang bertanggung jawab bukan Tuhan. Saya beritahu, inilah ada 3 kematian yang kamu hadapi. Kematian karena dosa secara jasmani, kematian rohani, kematian secara maut, kematian kekal, kematian selama-lamanya. Jadi kamu tidak mungkin membenarkan dirimu. Kamu sudah lumpuh, kamu sudah mati, kamu sudah tidak bisa diobati, dan kamu tidak perlu diobati karena sudah mati. Kamu membutuhkan bukan obat, bukan perbuatan baik, bukan tempat-tempat guru-guru yang baik, bukan membutuhkan orang-orang yang bermoral mengajar kamu. Dan banyak gereja berubah menjadi pendetanya itu menjadi pendeta bermoral, memberikan satu pengajaran-pengajaran yang menyenangkan hati manusia. Tetapi yang kita butuhkan adalah kita ini mati dalam dosa, mati di dalam kematian fisik kita. Kita akan mati rohani dan kita menuju mati maut. Dan kita membutuhkan kehidupan, bukan yang lain, saudara. Nah, kehidupan itu hanya bisa diterima karena kita dibenarkan oleh Tuhan. Karena kita bersalah, maka supaya kita hidup, kita harus dibenarkan, kita dihidupkan. Itu artinya apa? Dibenarkan oleh Allah. Nah, saudara, ini doktrin yang tidak mungkin ditolak orang Kristen. Tapi banyak orang Kristen menolak pengajaran pembenaran Allah ini. Karena merasa dirinya benar. Karena jasa Kristus di kayu salib kurang. Kurang apa? Kalau saya nggak baik, ya Tuhan bisa saya tolak.
Jadi yang menentukan saya bukan Tuhan. Anugerah Tuhan diberi saya bisa tolak. Anugerah ada diakui. Tapi sebatas apa? Saya mau atau enggak? Jadi menentukan anugerah itu bisa terima atau tidak adalah manusia yang berdosa. Mana bisa manusia berdosa mau menghendaki karunia Allah? Nggak mungkin, saudara. Kenapa? Karena kecenderungan hatimu, dan dikatakan di sini, dosamu itu mempunyai dampak merusak dan meracuni, dan pikiranmu tidak ada yang baik. Roma pasal 3 ayat 10 sampai ayat 17 jelas sekali dikatakan di sana. Tidak ada seorang pun yang berakal budi mencari Allah, dan tidak ada orang pun yang benar di hadapan Allah. Jadi saudara, banyak kekristenan sekarang beralih menjadi apa? Menjadi pengajaran-pengajaran duniawi. Ya, jadi pendetanya itu memberikan clue bagaimana kita hidup dalam kesusahan seperti ini, berdagang bagaimana, dan itu semua bukan ajaran dari firman Tuhan, dan itu tidak pernah diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita membutuhkan dalam dagang kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam gereja kita adalah pembenaran Allah. Kita membutuhkan penebusan Allah. Kita membutuhkan pengudusan Allah. Kita tidak membutuhkan aturan-aturan hukum Taurat. Kita tidak membutuhkan bagaimana kita beribadah, harus pakai baju apa. Itu bukan yang kita butuhkan. Saudara, bukan itu, saudara. Bukan moralitas, bukan etika, bukan. Tapi banyak sekali gereja-gereja yang bertahun-tahun, sudah ratusan tahun gitu ya. Wah, saya sering mendengarkan itu banyak gereja yang mengajarkan moralitas, saudara. Yesus diambil itu kebaikan-kebaikannya. Padahal itu dosa, itu begitu buruk, itu dijadikan ringan. Nah, saudara, kita akan bahas ini. Ya. Jadi ada 3 kematian ya. Kita akan bahas tentang dosa secara khusus. Kematian jasmani, kematian rohani, kematian di dalam dosa, dan kematian maut. Dan orang Kristen tidak menerima ini karena dijamin oleh Kristus. Karena Kristus sudah mengalami maut itu. Maka dia membenarkan kita karena dia tidak berdosa. Dia dihukum karena dosa kita. Dia dijadikan berdosa karena dia mengangkut dosa kita. Dan dia dihukum karena dia membela kita. Karena dia berada menjadi perisai kita. Dan waktu dia dihukum, maka hukum langsung, kemarahan Allah itu langsung ditimpakan pada dia. Dan pada saat yang sama, karena dia tidak berdosa, saudara perhatikan, maka murka Allah itu menjadi satu seruan Allah. Inilah anakku yang kukasihi. Aku akan berikan nama di atas segala nama. Dan seluruh pemerintahan, seluruh kuasa, seluruh otoritas wewenang surga semua dipegang oleh anak saya. Saudara, kenapa? Karena dialah yang sudah dinubuatkan. Karena dialah yang diminta oleh Bapa untuk menerima keagungan ini. Nah, saudara, ini satu ajaran the glorification of Christ. Ya, kemuliaan Kristus atau pemuliaan Kristus. Nah, kita akan melihat ini. Saudara, kita akan lihat ya. Nah, kita lihat. Saudara, dosa itu adalah kata yang paling menakutkan, paling buruk di dalam Alkitab. Tetapi dalam hidup manusia, di dalam gereja, dan bahkan dalam ilmu pengetahuan, dosa itu menjadi relatif. Dosa itu dijadikan seperti hal-hal yang tambahan. Dosa itu berubah. Karena Allah itu konsisten. Dan Allah tetap kudus, tidak pernah menerima sesuatu yang najis. Dosa tidak pernah diterima oleh Tuhan, karena dia suci dan benar. Maka dosa di hadapan Allah itu tidak ada sesuatu yang bisa untuk menjagai semua dosa itu tidak hancur di hadapan Tuhan. Dosa semuanya akan maut di hadapan Tuhan. Nah, saudara perhatikan. Jadi dosa ini ada konsep yang terburuk yang ada, dan itu penting diajarkan pada manusia. Kenapa? Karena dosa adalah kata yang paling menjadi serius di dalam keselamatan itu. Karena dosa inilah manusia hancur semuanya. Saudara, keterpisahan dari sifat hakikat karakter Allah dan hadirat Allah dan keberadaan Allah. Dari mulai statusnya, penolakannya, sampai kepada kita takut, malu, terasing dari yang terdekat dengan Allah itu sendiri. Saudara, kita tahu bahwa dosa itu sangat buruk. Apa buruknya? Dosa itu membusukkan seluruh hidup kita. Pikiran kita itu busuk, saudara. Kehendak kita itu begitu gelapnya. Kita hanya memproduksi dosa-dosa, kepalsuan, kemunafikan. Dan tiap hari kita nggak terasa, kita
menutupi diri kita dan membenarkan diri kita selalu seperti itu. Dan itulah yang kita alami. Kita tidak bisa keluar kalau tidak ada Roh Kudus, Roh Kristus, Roh Allah itu yang membantu kita, dan firman itu yang akan menjaga kita dan akan menguasai kita. Kalau tidak, saudara, kita nggak bisa. Kita akan membusuk secara rohani. Kita akan menjadi budak dosa. Dan bukan hanya itu, daging kita pun membusuk. Ya. Dunia menilai dosa dari perbuatan yang terlihat, tapi Tuhan tidak pernah menilai dosa hanya yang terlihat. Tuhan melihat dosa mulai dari kecenderungan hati karena jatuh dalam dosa. Dan yang bisa menyelesaikan dosa yang cacat dalam hati, kematian di dalam kerohanian itu hanya Tuhan. Manusia nggak bisa. Saudara, kita belajar baik-baik. Segala teori ekonomi apapun, saudara, tidak ada yang bertahan sepanjang sejarah manusia. Segala teori tentang tentara militer, tentang bagaimanakah negara-negara yang berjaya, bangsa Asyur, Babilonia, bangsa Kasdim, bangsa Filistin, bangsa Mesir, bangsa Romawi, bangsa Yunani, itu hebat semua, hancur semuanya. Dan mereka memiliki prinsip-prinsip hidup seperti negara kita, Pancasila. Saudara, kita harus tahu ini. Ya. Dan orang-orang Yunani juga sama, memiliki banyak prinsip-prinsip seperti itu. Banyak sekali filsafat-filsafat Yunani yang bagus-bagus. Tetapi itu semua tidak dibutuhkan oleh manusia untuk bisa dibenarkan di hadapan Allah. Saudara, semua itu adalah kematian semua. Dan tidak ada satu negara, tidak ada satu teori yang bisa berjalan seperti firman Tuhan yang dikatakan, firman-Mu kekal sampai selama-lamanya. Bahkan langit dan bumi tergulung pun, lenyap pun, firman-Mu tetap selama-lamanya. Kenapa kita memberitakan bukan firman Tuhan? Kenapa kita memberitakan bukan Kristus? Nah, itu menjadi pertanyaan besar sekali. Dan kita memberitakan Kristus yang sesuai dengan kemauan kita. Kristus yang kita pandang sebagai Kristus yang mengagumkan. Kristus yang sangat-sangat kita lihat dengan kekuatan spektakulernya. Wah, itu Kristus yang kita terima. Tapi Kristus yang mati memerintahkan kita menyangkali diri, harus menderita bersama dengan Dia. Waduh, ini bukan Kristus. Ini nggak mau terima saya. Jadi kamu sedang bukan menerima Kristus, kamu sedang menerima hantu. Kamu menerima setan yang merusak pikiranmu tentang Kristus. Dan kamu percaya itu Kristus. Saudara, itu adalah satu kepalsuan Yesus Kristus di zaman modern ini. Apa artinya? Bahwa Yesus hanya disukai yang saya mau terima kamu. Bagian-bagian saya terima. Yang saya amini, iya. Tapi yang tidak saya amini, saya nggak mau. Saudara, ini sama seperti Petrus, sama seperti rasul-rasul, sama seperti bangsa Israel, sama seperti bangsa Yahudi. Kenapa? Mereka memilih Kristus yang sesuai dengan konsep Mesias mereka. Petrus itu juga sama. Seorang Mesias tidak boleh mati, tidak boleh kalah, tidak boleh sampai di penjara, sampai dipegang, dihina. Nggak bisa. Dengan cara apa? Melindungi Mesias ini. Petrus mau membela Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus tidak tendeng aling-aling mengatakan, nyala iblis. Karena itu hati iblis. Menerima Kristus hanya sesuai dengan pikiran saya. Menerima Kristus sesuai dengan perasaan saya. Dan saya bisa senang, barulah saya terima kamu. Saya bisa bergembira, saya bisa bahagia, baru saya terima kamu. Kalau saya dalam kesusahan, dalam kesulitan, saya nggak mau terima kamu. Karena kamu bukan Tuhan saya lagi. Di mana mujizatmu? Di mana pertolonganmu? Di mana janji-janjimu? Di mana itu kamu bisa membuat orang itu lumpuh berjalan, orang buta tercelikan, orang mati bisa bangkit? Tunjukkan, ayo tunjukkan sekarang. Dan itu perkataan iblis yang memakai manusia, dan termasuk kita juga bisa dipakai. Mengatakan pada Tuhan Yesus waktu di bawah kayu salib itu, orang-orang itu menunjuk pada Tuhan Yesus, kamu itu hebat sekali. Tunjukkan kehebatanmu. Dengan cara apa? Selamatkan dirimu. Dan itulah iblis. Kita selalu menyelamatkan diri sendiri. Kita selalu berpusat pada diri sendiri. Kita selalu mau enak sendiri. Kita mau melayani diri kita sendiri. Kita mau dipuji-puji sendiri. Kita mau hormat untuk diri kita sendiri. Dan kita tidak mau semua kehormatan untuk Tuhan. Dan semakin besarlah Tuhan, semakin kecillah saya. Biarlah Dia semakin bertambah-tambah dan aku semakin hilang. Berkurang-berkurang. Setelah itu prinsip surgawi. Duniawi kebalik.
Biarlah aku semakin besar, aku semakin dikenal, gerejaku semakin hebat, dan Tuhan semakin tidak dikenal. Saudara, disitulah ajaran-ajaran Tuhan, jangan. Membuat saya susah, nggak mau saya. Dan ada orang-orang, para rohaniawan, pendeta-pendeta yang pernah ketemu dengan saya, kenapa kamu nggak mau khotbah tentang penyangkalan diri, penderitaan bersama Kristus? Waduh Pak, jemaat saya nggak mau semua itu. Loh, kamu itu mendengar jemaat atau mendengar firman Tuhan? Dan dia katakan kalau sampai jemaat saya habis, wah ini nanti yang ngontrak ini semua bayar ini ratusan juta, siapa? Sampai ngomong seperti itu. Ini pendeta apa? Ini rohanian macam apa? Firman Tuhan itu tidak diterima seutuhnya. Diterimanya sebagian. Saudara, iblis mencobai Tuhan Yesus juga mengajukan firman Tuhan. Dia memakai firman Tuhan. Bukankah kamu akan dijagai oleh Bapamu? Bahkan malaikat-malaikat akan melindungi engkau, akan menatang engkau. Itu ada semua di ayat Alkitab. Jadi iblis itu bukan orang bodoh, saudara. Bukan orang nggak tahu firman Tuhan. Iblis itu lebih hebat dari kita pengetahuan firman Tuhannya. Dia jauh lebih apal. Kita ngapal aja sampai berapa tahun sih? Iblis itu ribuan tahun ngapalin firman Tuhan. Udah apal dia, nggak usah diapal-apalin dia. Dia tahu semua firman Tuhan. Tetapi dia ambil untuk apa? Untuk dirinya. Dan Tuhan Yesus mau dijatuhkan seperti dia jatuh. Adam dan Hawa jatuh seperti dia jatuh. Sekarang manusia yang suci ini, manusia yang satu-satunya sempurna ini dijatuhkan supaya apa? Ya itu tadi, berpusat pada dirinya, menolong dirinya, untuk dirinya, semua pelayan bagi dirinya. Nah, kalau Tuhan Yesus lakukan itu, waduh, udah habis lah. Tapi Tuhan Yesus mengatakan apa? Nyala iblis, kamu tidak mau dipikirkan apa yang dipikirkan Allah. Kamu hanya memikirkan dirimu sendiri. Nah, saudara, ini adalah dosa. Dosa yang sangat luar biasa. Pembusukan rohani. Kata yang terburuk di dalam Alkitab, saudara, yang paling menjadi satu kebencian dari Tuhan adalah dosa. Saudara, kita harus hati-hati, ya. Jadi kita ini di dalam sehari-hari kita selalu nggak berani mengatakan dosa, dan kita terbiasa untuk memperhalus kata-kata kita. Ada yang mengatakan, Pak, ya dosa itu kan udah kuno, Pak. Ya kita harus ngomong yang itulah, yang ringan-ringan gitu. Jangan berat-berat, Pak Agung, katanya. Ya kita kalau perlu sih bohong-bohong kecil nggak apa-apa. Yang penting masuk akal. Saya katakan tidak. Alkitab mengatakan ya, katakan ya, tidak, katakan tidak. Yang benar katakan benar, yang kudus katakan kudus, dan jangan mengatakan yang benar jadi tidak benar dan semuanya. Ya, saudara. Nah kita lihat ini. Saudara, kita lihat. Dari berbagai macam yang kita lihat sekarang ini, gereja mulai memperhalus, dan banyak gereja sekarang dan pemimpin gereja itu memperhalus dan menggantikan, melunakkan, mengencerkan kata-kata tentang dosa ini disesuaikan dengan bidang kita masing-masing. Ada orang mengatakan secara sosial, wah itu kurang peduli saja. Padahal dosa tidak memperhatikan di mana waktu aku telanjang, di mana waktu aku haus, waktu aku di penjara. Wah, kita hanya kurang perhatian, Pak. Ya kurang peduli saja, bukan dosa itu. Nah, saudara, sampai seperti itu. Ini ahli sosial itu melawan firman Tuhan, dan banyak ahli sosial yang ateis, profesor-profesor itu meringankan, mengencerkan, dan merendahkan istilah dosa itu menjadi bisa diterima manusia. Jadi bukan menakutkan lagi. Ya, ada yang mengatakan, itu kan kelemahan manusia. Mungkin dia kurang pinter, Pak. IQ-nya kurang bagus, SQ-nya kurang bagus, kurang ngerti, kurang bijak. Hal-hal kecil lah, nggak apa-apa, wajar. Nah, saudara, disinilah kita akhirnya menggantikan dosa itu menjadi tidak serius. Dosa itu menjadi sesuatu yang sangat relatif, dan kemudian kita nggak punya kemutlakan di dalam dosa. Kita tidak perlu patokan apa itu dosa. Jadi kita bingung sekarang dalam masyarakat sekarang. Dosa itu apa? Dan kita akhirnya, karena kehilangan konsep dosa, kita tidak bisa menerima konsep pembenaran dari Allah. Nah ini penting, so. Kenapa saya bawa ke sini? Dasarnya dulu saya bukakan dulu. Karena pembenaran Allah itu menyatakan dirimu tidak benar. Jadi kamu harus tahu kamu berdosa enggak. Oh enggak, saya hanya kurang ngerti saja. Kurang perhatian, kurang peduli. Ya orang-orang seperti ini, itu mentalnya itu lagi masalah, Pak. Dosa dianggap mental masalah. Pengertiannya yang kurang. Kurang pergaulan saja. Ini bukan soal kurang pergaulan. Ada anak umur 17 tahun bunuh ibunya. Oh, itu karena lingkungannya, Pak, yang membentuk.
Jadi dosa itu sudah tidak menjadi dosa yang diterima manusia, dan dosa itu digantikan dengan bermacam-macam. Jadi menjadikan arti dosa itu, saudara, itu rendah sekali. Dan akhirnya orang tidak mau tahu soal dosa. Nah, inilah membuat orang-orang yang mau menerima pembenaran sangat sulit. Kenapa sangat sulit? Karena mereka tidak menerima. Mereka berdosa. Kalau orang tidak bisa melihat dosanya, orang tidak butuh dibenarkan. Nah, saudara, kita harus tahu. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Dia tahu dia berdosa. Dia melarikan diri. Dia membenarkan diri. Dia tahu dia. Dia membutuhkan kebenaran dirinya. Dia membutuhkan alam semesta membenarkan dirinya. Dia membutuhkan pohon itu membenarkan dirinya. Dia membutuhkan alasan-alasan untuk membenarkan dirinya. Oh, ini wanita ini yang menyebabkan dia. Wanita tuh ngomong. Ular itu menyebabkan. Membenarkan diri dengan alasan-alasan yang lain. Saudara. Wah, ini mengerikan sekali. Kalau ngomong soal dosa, orang-orang kaum Puritan itu sangat peka sekali. Ya. Walaupun mereka tidak juga imun dari dosa. Mereka juga terlibat di dalam dosa. Dan mereka tahu bagaimana mereka harus berlutut pada Tuhan. Mereka berdoa, mereka menangis, mereka mengerang-erang, dan bahkan mereka kemudian meminta supaya Tuhan itu betul-betul berperkara dengan mereka karena dosa mereka. Dan itu orang-orang yang tahu siapakah dirinya. Jadi orang yang benar tidak butuh Tuhan Yesus. Jadi orang yang tidak merasa berdosa, orang merasa damai sejahtera. Saudara, negara-negara yang penuh dengan negara maju yang dikatakan negara yang paling bahagia gitu ya. Ada beberapa 10 negara bahagia gitu. 10 negara bahagia ini 10 negara itu ateis semua. Saudara, 10 negara itu 10 negara yang tidak percaya kepada tentang dosa, tentang Kristus dan semuanya. Yang asalnya sebenarnya negara-negara itu adalah negara-negara yang dibangun oleh kuasa firman Tuhan, termasuk Amerika sebenarnya. Ya, Eropa, Switzerland, Swedia, kemudian Finlandia dan semua, saudara. Itu menjadi negara yang jauh dari Tuhan. Padahal itu negara diberkati Tuhan luar biasa. Jadi dosa bukan soal huruf D-O-S-A. Saudara, kita harus melihat maknanya. Dan mengapa Tuhan katakan, matilah kamu. Kamu pasti mati. Pasti mati. Nah ini, kata ini. Saudara, itu diingat baik-baik. Kalau kamu tahu dirimu berdosa, artinya kamu mati. Kamu harus hidup. Nah, titik. Bukan diperbaiki, bukan diservis, bukan diganti bannya, bukan diganti skobekernya, bukan diganti yang rusak, bukan diganti benda-benda yang lain atau spare part-nya. Bukan, saudara. Kita harus diganti, diulang semuanya, dihancurkan semuanya. Dan kita dilahirkan kembali. Jadi sepeda yang rusak, mobil yang rusak, bukan cuma diambil banyak yang tabrakan, bukan. Tapi diganti seluruhnya, dan dimasukkan, dan diulang diganti. Menjadi baru. Nah itu arti katanya. Yesus datang bukan untuk mencari orang benar. Tetapi apa? Orang berdosa. Jadi semua orang yang tahu berdosa di hadapan Tuhan, di hadapan Kristus, maka dia pasti tahu apa artinya Kristus yang menyelamatkan, membenarkan dirinya. Karena di dalam penderitaannya, di dalam segala jasa dan karyanya, Kristus menjadi pembenaran kita. Dia menyelamatkan kita. Saudara di sini. Ya, oke, kita lihat. Saudara perhatikan baik-baik. Jadi dosa ini dikatakan menjalar, ya, dikatakan dalam firman Tuhan dalam Roma pasal 5 ayat 12, 16 dan 17 selanjutnya. Dosa itu datang itu menjalar. Nah, saudara, perhatikan baik-baik. Pembenaran Allah tidak menjalar. Kebenaran Tuhan itu tidak menjalar, tidak mewariskan. Jadi saya percaya Tuhan Yesus, maka saya tidak mewariskan kebenaran itu, saya wariskan pada anak saya. Nggak bisa, saudara. Karena setiap kebenaran akan berhenti pada dirimu dan tidak melahirkan kebenaran-kebenaran. Kenapa? Nah, perhatikan, saudara, ya, perhatikan. Bahwa kebenaran yang ada dalam diri saya tidak kemudian bisa memproduksi kebenaran itu untuk anak-anak saya dan semuanya. Tidak. Kenapa? Karena kebenaran itu langsung diproduksi oleh Tuhan. Nah, di sini penting sekali. Jadi Allah membenarkan kita, maka kita tidak bisa membenarkan dengan kebenaran Allah, membenarkan orang-orang anak kita, keturunan kita. Enggak. Kenapa? Karena kita disebut sebagai anak-anak Allah, tidak ada cucu-cucu Allah, tidak ada cicit-cicit Allah, tidak ada cucu-cucu Allah, atau cicit-cicit cacat-cacat Allah, enggak ada.
yang adalah anak-anak Allah. Artinya bahwa bapak anak, tidak ada anak-anaknya lagi cucunya cucu lagi. Nggak ada. Kebenaran itu berhenti kepada anak selesai. Kepada anak. Jadi semua orang itu anak-anak Allah. Tidak ada yang cucu-cucu Allah. Karena pembenaran tidak bisa disalurkan. Kebenaran tidak bisa diwariskan. Tidak bisa dijalankan. Beda dengan dosa. Dosa orisinal. Dosa itu bisa diturunkan menjalar. Karena Tuhan yang berkata, dosa itu akan merusak seluruh keturunanmu. Tapi kebenaran itu menghentikan semuanya. Kebusukan itu. Sudah di sini. Dan kita belajar sampai titik ini. Saudara. Jadi dosa itu tidak bisa ditahan oleh manusia. Semua manusia akan masuk dalam kerusakan dosa, meresap. Dan merasuk semuanya, meresap gitu kan. Bukan meresap aja, meresap. Dan semua terkamiri dengan dosa semuanya. Seluruh keturunan, semua kelahiran, semua bayi. Dan semua orang-orang itu semua. Bukan hanya secara fisik. Seluruh semesta alam jatuh dalam dosa. Dan tidak ramah pada manusia. Dan Tuhan katakan, tanah pun kamu akan susah bekerja, laki-laki. Dan wanita melahirkan dengan setengah mati. Dan iblis, kamu akan terus berjalan di dalam terseok-seok dan melalui perutmu. Dan di bumi terus, kamu gak bisa naik ke langit. Jadi Tuhan mengutuk iblis, tidak akan pernah engkau naik ke langit. Kamu akan selalu berada di bawah. Dan tidak mungkin. Nah, sore di situ kita lihat. Jadi di dalam kuasa kita mengerti tentang pembenaran Allah, maka Tuhan memberikan pada kita satu kuncinya adalah kamu tahu dirimu adalah orang berdosa. Dari mana saya tahu berdosa? Saudara, yang pertama adalah karena kamu menerima firman Tuhan, karena kamu mengerti firman Tuhan, kamu tahu Kristus yang mati bagimu, dan di dalam kematian Kristus itulah kamu percaya, maka hiduplah semuanya. Saudara, itu aja rahasianya. Waktu kita mengerti Kristus, baik kamu masih kecil, besar, remaja, atau umur berapapun, sudah mulai ngerti, Tuhan bisa bekerja. Anak umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, sampai orang yang berumur 100 tahun. Dari orang yang bodoh sampai orang pinter, jenius. Tuhan bisa bekerja. Dan Tuhan bisa menolak orang-orang yang jenius itu. Karena melawan Tuhan. Dan Tuhan bisa menerima orang yang paling bodoh. Bahkan orang gila pun bisa terima Tuhan. Kalau Tuhan mau, bisa semuanya. Kenapa? Banyak orang kerasukan, orang gila. Disembuhkan Tuhan. Malah orang-orang yang gila secara rohani, orang-orang yang munafik, yang gila akan kehormatan, tidak disembuhkan Tuhan. Matilah mereka, binasa semua. Tapi orang-orang kerasukan yang dibanting-banting oleh setan, disembuhkan Tuhan. Saudara, ini satu perbandingan yang luar biasa. Aku datang bukan mencari orang yang benar, membenarkan diri, merasa dirinya benar, dan menghina orang lain. Aku datang mencari orang yang berdosa. Dan dua kata ini menjadi kunci tentang pembenaran. Jadi orang yang dibenarkan, dia tahu apa rasanya. Dia tahu di hadapan Tuhan, dia mati rohaninya. Dia harus dihidupkan. Nah, waktu dia dihidupkan, dia tahu siapakah dia. Dia berdosa. Sudah disitulah. Baru dia mengerti apa itu dibenarkan Tuhan. Apa itu diselamatkan. Karena saya tidak bisa menyelamatkan diri saya sendiri. Tidak ada satu perbuatan saya yang bisa menyelamatkan saya. Sudah di sini. Ya. Kita buka di dalam Efesus sebagai ayat penutup ya. Efesus pasal 2 ayat 8. Ini ayat yang dipakai terus-menerus ya. 2 ayat 8, terus kemudian Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 13. Saya bacakan yang ini aja. Perhatikan, saudara. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Nah, nanti kita bahas tentang iman ya, minggu kedua. Nah, diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi anugerah Allah, pemberian Allah. Artinya anugerah tidak layak kamu terima. Kamu orang berdosa yang harus dihukum, harus dimatikan, dibinasakan. Kamu kemudian dikasih satu penebusan dosa dan kamu dibebaskan dari hutangmu semuanya. Dari dosamu dan kamu tidak jadi dihukum mati. Pemberian Allah, kasih karunia Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Ayat 9. Saya ulangi ya. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Oh, ini saya yang bisa karena saya melayani. Tuhan Yesus mengenal saya. Bukan saya mengenal Tuhan Yesus. Dia tahu siapa saya. Rajin saya itu. Saya ini pendeta yang paling hebat.
Saya khotbah ribuan kali di ribuan kota di seluruh dunia. Saudara, siapa yang boleh memegahkan diri? Nggak ada, saudara. Jika orang yang sering kali mengatakan dengan kebanggaan kemampuan-kemampuannya, sebesar apapun pendeta itu, hamba Tuhan itu yang kamu cintai, kamu junjung tinggi, yang kamu kagumi, saudara, di hadapan Tuhan itu, Tuhan itu jijik sekali sebenarnya dengan hamba Tuhan seperti ini, yang memamerkan kehebatan-kehebatannya. Jangan kamu memegahkan diri. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalam. Ya, kita bersyukur hari ini. Kita datang pada Tuhan, besok kita akan lanjutkan. Kita mohon pertolongan pada Tuhan, supaya pengertian kita hari ini mulai dari manusia berdosa, yang mati secara jasmani, terpisah dari tubuh jiwa raga, karena akibat dosa, dan setiap pikiran, perasaan semua menjadi hancur, tumpul, tidak ada mencari Allah, tidak ada kebijaksanaan, dan kita mati di dalam dosa. Dan terakhir, di akhir zaman, semua akan dihakimi Tuhan. Dan hanya orang-orang yang percaya pada Kristus yang dibenarkan dan menerima dirinya orang berdosa di hadapan Tuhan. Orang-orang ini akan terlepas dari dosa kekal, masuk dalam hukuman kekal, kematian yang kekal, kematian yang kedua, kebinasaan selama-lamanya. Kita akan dimerdekakan, kita akan dilepaskan. Kami bersyukur Tuhan, karena hari ini kami mendengarkan kasih Tuhan yang begitu dalam. Kami tahu Tuhan, jika kami tidak pernah merasa diri kami orang berdosa, dan kami merasa kami layak di hadapan Tuhan, kami berkenan di hadapan-Mu, dan semua orang lebih rendah dari kami, dan kami merasa kami yang harus diperhatikan, menjadi pusat daripada semua kegiatan, semua pelayanan. Tuhan, hancurkan seluruh kebanggaan kami yang palsu dari setan ini. Karena begitu banyak orang dijebak, baik itu Petrus, baik itu Adam dan Hawa, baik itu Daud, baik itu Salomo, baik itu Abraham, semua terjebak oleh keagungan dirinya sendiri. Dan akhirnya mereka datang pada Tuhan. Dan kami pun datang pada Engkau Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Karena Engkau Allah yang benar satu-satunya. Yang membenarkan kami karena kami adalah orang yang tidak benar. Orang yang mati, binasa, dan orang yang berdosa Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau mencari orang-orang seperti kami. Pimpin kami, supaya kami tetap dalam kebenaran. Engkau berkata, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Dan tidak ada yang bisa datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Benar Tuhan. Kami amini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami ini. Amin.